Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi ini. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Septiani dari kelas 3L dengan NPM 0211230048. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang perdagangan internasional. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perdagangan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya. Saya harap setelah presentasi ini kita semua bisa bersama-sama memahami materi ini. Tapi sebelum masuk lebih dalam, pernah gak sih kalian nih berpikir kenapa disebut perdagangan internasional? Kalau perdagangan aja ya mungkin cuma dagang biasa di pasar. Kita semua mau yang besar, yang global, yang bikin kita ikut tampil keren, bukan? Nah, itulah sebabnya ada perdagangan internasional. Nah, di sini kita udah masuk ke slide yang pertama, yaitu apa sih definisi dari perdagangan internasional. Jadi, definisi dari perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Jadi kegiatan ini tuh terjadi karena setiap negara memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki perbedaan keunggulan dalam produksi barang atau jasa tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas dari perdagangan internasional yang terbagi menjadi dua yang tertera di atas ini nih, yaitu ekspor dan impor. Apa sih maksud dari ekspor dan impor itu? Jadi ekspor itu adalah penjualan ke luar negeri dengan tujuan memperoleh devisa dan memperluas pasar. Barang ekspor ini biasanya tuh berupa komoditas unggulan yang diproduksi secara melimpah di dalam negeri atau memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua ini ada impor. Impor itu adalah pembelian dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri atau karena alasan kualitas dan harganya. Barang impor biasanya berupa bahan baku, barang modal, atau barang konsumsi tertentu. Nah, di sini ada manfaat dari perdagangan internasional. Poin yang pertama itu peningkatan ekonomi. Dalam perdagangan internasional ini mendukung adanya pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan impor yang meningkatkan pendapatan negara. Poin yang kedua itu ada peluang kerja. Nah, dengan membuka lapangan kerja di sektor produksi, transportasi, dan logistik, misalnya pembangunan pabrik hasil kerjasama antar negara. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu devisa negara. Dengan manfaat perdagangan dari luar melalui kegiatan ekspor tentunya akan menyumbangkan devisa negara. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mendorong untuk terjadinya perdagangan internasional. Poin yang pertama itu ada keunggulan komparatif. Apa sih maksud dari keunggulan komparatif ini? Jadi pada setiap negara juga memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang atau jasa tertentu, sehingga dapat mendorong mereka untuk berspesialisasi dalam produk unggulan seperti Jepang di otomotifnya. Poin yang kedua itu ada kebutuhan konsumen, di mana permintaan konsumen terhadap produk-produk yang unik antar negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional karena dengan adanya perbedaan spesialisasi dan kekayaan alam. Poin yang ketiga itu ada kekayaan alam, di mana perbedaan sumber daya alam dapat memicu pertukaran seperti ekspor rempah dari Indonesia. Jadi, perdagangan internasional juga memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dari perdagangan internasional. Poin yang pertama itu ada biaya masuk dan biaya keluar, di mana biaya masuk dan biaya keluar ini dapat meningkatkan harga barang dan jasa di pasar internasional. Hal ini tuh
yang sering banget menjadi hambatan para pedagang internasional untuk menjual produknya ke negara lain. Poin yang kedua itu ada perang dan konflik politik, di mana perang dan konflik politik ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan dapat menghambat perdagangan internasional. Poin yang ketiga itu ada barrier non-tarif. Jadi pada hambatan non-tarif ini tuh seperti standar teknis, persyaratan kesehatan, dan prosedur bea cukai yang rumit dapat menghambat proses terjadinya perdagangan internasional. Terdapat beberapa dampak positif dari adanya perdagangan internasional. Poin yang pertama itu ada peningkatan kualitas produk, di mana persaingan di pasar global mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari produk dan layanan mereka. Poin yang kedua ada akses produk yang terjangkau. Jadi dengan melalui perdagangan internasional ini, konsumen dapat mengakses berbagai produk dan layanan dari berbagai negara dengan harga yang lebih terjangkau. Poin yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Jadi, di mana perdagangan lintas batas dapat mendorong perkembangan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekspor dan impor yang berpotensi pada meningkatnya pendapatan negara serta menciptakan kesempatan kerja baru. Selain memiliki dampak positif, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif. Poin yang pertama itu ada ketergantungan pada negara lain. Jadi maksudnya negara-negara yang terlalu mengandalkan impor beresiko terhadap fluktuasi ekonomi di negara lain. Poin yang kedua itu munculnya kesenjangan ekonomi, di mana perdagangan internasional dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang makmur dengan negara-negara yang miskin. Poin yang ketiga itu ada hilangnya kearifan lokal. Jadi pada penetrasi budaya asing melalui perdagangan internasional berpotensi untuk menghilangkan warisan budaya lokal. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu kayak perdagangan internasional melalui ekspor dan impor memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Nah, aktivitas ini dapat membantu negara memanfaatkan keunggulan komparatif, memperluas pasar, serta memenuhi kebutuhan domestik. Namun, perdagangan internasional juga dapat menghadirkan tantangan seperti ketergantungan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar. Demikian pemaparan materi tentang perdagangan internasional yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi global. Melalui perdagangan internasional ini, negara-negara di dunia dapat saling melengkapi kebutuhan, memaksimalkan keunggulan masing-masing, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua.